Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan izin Allah kita dimudahkan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut duduk dalam kajian thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi bagian daripada bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini semua dirahmati Allah untuk terus berupaya memantaskan diri sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupaya menghidupkan dan menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan fokus pada 5 tema, yaitu urgensi, definisi, kemudian perbedaan antara hibah, waris, wasiat, rukun, syarat, dan apa saja yang mencegah warisan itu batal sampai ke ahli waris. Bapak Ibu, sebelum saya sampai pada pembahasan dan diskusi kita, pekan lalu dari jamaah ada yang bertanya bagaimana jika ada sebidang tanah waris, atau mungkin bukan hanya tanah, bisa jadi bangunan dan lain sebagainya yang belum dijual tapi dimanfaatkan oleh ahli waris untuk hal-hal lain yang menghasilkan keuntungan. Jika terjadi wasiat misalnya, ya, wasiat. Jadi orang tua yang sudah meninggal, sebelum beliau meninggal bilang begini, ini anak-anakku, tanah ini kan strategis, tolong jangan dijual, dikontrakkan saja, lalu hasilnya akan bagi-bagi. Maka setelah beliau meninggal, wasiat itu batal. Wasiatnya batal karena sudah menjadi hak ahli waris. Satu itu. Tapi qadarullah, ketidaktahuan ahli waris membuat mereka menjalankan wasiat. Jadi wasiatnya dijalankan, disewakan, dikontrakkanlah tanah atau bangunan tersebut. Kasus yang sama terjadi pada beberapa kaum muslimin. Qadarullah datang ke saya satu keluarga dari Jawa Timur, saya tepatnya lupa. Lalu beliau sampaikan bahwa ada tanah orang tua 1.200 meter itu dikontrak oleh Alfamidi, kalau nggak salah, Alfamart atau Alfamidi.
Jadi dikontrak itu 5 tahun 400 juta. Ya, cukup bagus ya nominalnya ya. Nah, lalu mereka terbawa wasiat tersebut sehingga sampai sekarang kontraknya masih ada. Lalu akan selesai tahun 2026. Kemudian sudah disepakatin akan dilanjut. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Ini bagaimana? Maka kita pertama berbicara yang sudah disepakati ya. Jadi kalau sudah disepakati, silahkan ahli waris inti. Ahli waris inti berarti anak-anak. Itu buat kesepakatan sampai kapan dikontrakin. Nah, supaya akadnya jelas itu dibuat sampai kapan. Apakah selamanya atau bagaimana? Karena begini, kita anak-anak langsung ini mungkin akan tidak mempermasalahkan ketika itu masih kita. Kalau yang ahli warisnya adalah selain kita, yaitu anak-anak kita, kan belum tentu sepakat dengan itu. Nah, sehingga perlu disepakatin ini sampai kapan? 2029 misalnya. Oke, setelah itu buat akad. Akad ini ditandatanganin oleh mereka yang berhak akan warisan tersebut. Jika dikhawatirkan terjadi penyelewengan, maka gunakan notaris. Gitu, gunakan notaris supaya kekuatan hukumnya ada. Karena bisa jadi kita aman-aman saja, yang mempermasalahkan adalah anak-anak kita. Dan gak jarang gara-gara hal semacam ini persaudaraannya hilang udah. Nah, sehingga kita langsung buat alternatif, jangan sampai gara-gara uang yang tidak seberapa hancur kekeluargaan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara pembagiannya? Maka pembagiannya bisa dilakukan dengan dua alternatif. Yang pertama adalah alternatif dibagi rata, gitu ya, dibagi rata. Ya, karena kan bukan pembagian ahli waris, pembagian hasil yang belum dibagian warisan ini tersebut. Atau dibagi sesuai dengan sesuai dengan bagian-bagiannya. Misalnya laki-laki dapat setengah, perempuan dapat setengahnya, jadi setengah begitu. Nah, itu kesepakatan. Jadi ketentuannya tidak ada. Karena warisan itu memang berbicara spesifik adalah pembagian total dari harta yang ditinggalkan. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang kita berbicara tentang kenapa kita belajar warisan ini. Kalau pekan lalu kita membicarakan kenapa Islam datang dengan wasiat ahli wasiat warisan. Karena warisan ini sudah ada tradisinya sejak dahulu, sejak zaman Yunani kuno malah Romawi. Tetapi pembagiannya sangat diskriminatif, tidak adil dan berat sebelah, bahkan ada yang tidak dapat dari orang-orang yang harusnya mendapatkan warisan tersebut. Maka Islam datang untuk memperbaiki itu semua dengan kepastian pembagian yang tidak akan mungkin bisa dikatakan zalim, karena yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan memahami kenapa kita harus mempelajari ini. Pertama, bahwa memang ada perintah untuk mempelajarinya. Ada perintah untuk mempelajarinya. Yang kedua, perintah mengajarkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraidah. Belajarlah kalian ilmu faraid. Wa'allimuhan nas. Dan ajarkan dia kepada manusia. Fa inna awwala man
awwala ma yanzi'u minal ard al-faraidah. Karena yang pertama kali akan ditarik oleh Allah SWT, ilmu yang ditarik adalah ilmu ini. Jadi cara menariknya itu bukan ditarik hilang dari muka bumi ini, enggak. Ada panduannya tapi enggak dipakai. Ada tuntunannya tapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Ilmunya tetap diajarkan, tetapi tidak ada yang mau menerapkannya. Kenapa? Karena masing-masing pengen mendapatkan warisan yang paling banyak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini saya sampaikan Bapak Ibu, bukan karena ahli waris itu kere-kere, enggak. Saya tahu ada satu keluarga yang konsultasi dengan saya, anaknya jabatannya tinggi-tinggi, bahkan ada yang di di kepolisian pusat punya jabatan. Tapi kalau udah masalah harta masih kurang. Gitu. Walaupun dia pengusaha besar, masalah harta masih kurang. Nah, sehingga ketika terjadi karena dikhawatirkan terjadi perselisihan ini, datang Islam menengahinya. Maka mereka yang menjadikan ilmu waris ini sebagai tuntunan dalam pembagian harta peninggalan orang tua yang meninggal, maka setidaknya mereka terselamat dari perpecahan. Yang ketiga, ilmu ini banyak dilupakan. Makanya kalau kita lihat nanti Bapak Ibu, nanti boleh dicek-cek di website dan sebagainya. Ini sekarang ilmu faraid ini ilmu yang jarang dipelajarin. Kalaupun dipelajarin banyak di pesantren. Kalau kita udah di masyarakat umum banyak dilupakan. Padahal mohon izin ini Pak, bukan mendoakan ini. Kalau kita lihat sekarang kondisi jamaah kita ini kan jamaah-jamaah yang bakalan apa ini Pak? Bakalan meninggalkan dunia ini dengan segera gitu kan? Itu. Dan qadarullah, saya ingat sekali dulu ada jamaah Alaman. Saya udah nggak ingat orangnya siapa. Beliau datang ke saya bilang gini, Ustadz, alhamdulillah kemarin kami satu keluarga kumpul, kita udah sepakat dibagi waris sesuai dengan syariat Islam. Saya tanya, bagaimana Bapak membaginya? Kami bagikan laki-laki 1, perempuan setengah. Saya berpikir, masa sih sesimpel itu? Saya bilang, Bapak sudah paham pembagiannya? Kan biasanya begitu. Wah, nggak begitu, saya bilang gitu. Nggak begitu, nggak sesederhana itu. Penting laki-laki 1, perempuan setengah, nggak sederhana itu. Kita perlu mencari apakah ada orang-orang yang memang berhak mendapatkan warisan itu juga selain kita. Ada di antara jamaah kita suami istri sama-sama beruang, banyak uangnya. Mungkin penghasilan penghasilan istri hampir setara dengan penghasilan suami. Orangnya di rumah cuma 2, mobilnya 4. Mahal-mahal mobilnya, meninggal suaminya. Baru sampaikan ke saya, ini harta kami digabung, totalnya 50 M. Saya bilang, uang ibu berapa? Nah, bingung saya katanya. Itu bingung saya. Baru akhirnya saya ngambil istihad, ibu ambil setengah, saya bilang sesuai KHI, kompilasi hukum Islam, ambil setengah ibu ambil setengah. Nah, setelah itu ibu prediksi kira-kira mana ini harta-harta yang bisa dijual segera. Nggak punya anak. Baru sisa dari
kurang lebih 25 M kalau saya nggak salah itu. Ditanya ke saya, ini baginya bagaimana? Saya bilang, siapa yang tersisa? Saya sama keluarga suami. Keluarga suami semuanya dapat. Emaknya, kakaknya, masnya, adiknya dapat semua. Ketika uang itu diserahkan, kaget mereka, loh kami dapat warisan ya, dapat warisan. Itu karena ada hukum Islam. Kalau tidak karena hukum Islam, nggak dapat mereka. Nah, begitulah luar biasanya ilmu ini. Maka jangan sampai dilupakan. Apalagi bagi kita yang mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ilmu yang dicabut pertama kali dari muka bumi ini. Kemudian ketika ilmu ini diterapkan, maka akan menghindari kezaliman. Ya, menghindari kezaliman. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika harta itu hendak dibagikan, tidak serta-merta langsung dibagi. Lihat dulu ada enggak ini wasiat-wasiatnya. Kalau ada wasiat dia bilang setengah, nggak boleh lebih dari sepertiga. Walaupun dia bilang saya wasiatkan untuk Masjid Al-Aman setengah harta saya, nggak boleh. Paling mentok sepertiga. Kemudian yang kedua, keperluan jenazah. Sebelum dibagi, keperluan jenazah dikasih dulu. Yang ketiga, utang piutang. Jangan sampai anak-anak lupakan hal ini. Makanya ketika seorang meninggal, sebelum diberangkatkan, disampaikan yang punya kaitan hutang dengan ayah kami, dengan ibu kami, mohon dikonfirmasi ke kami. Dan itu bayarnya pakai uang si mayit. Nah, jadi ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Terkhusus misalnya ada orang tua yang tinggal dengan anaknya tertentu, qadarullah sakit, lalu seluruh pengobatan ditanggung sama anaknya itu. Maka ini juga harus dimusyawarahkan. Apakah anaknya ridho itu tidak dikembalikan atau dikembalikan? Kalau dikembalikan, maka dia harus ngambil dari uang orang tuanya itu. Nah, sehingga tidak terjadi kezaliman. Jangan sampai 5 anaknya, 6 anaknya, satu pun gak ada yang mau ngerawat orang tuanya. Satu orang tua merawat 6 orang anak berhasil, 6 anak ngerawat satu orang tua gagal semua jadi anak. Kemudian mencegah perpecahan, ya. Kalau kita pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah, maka insya Allah harta tersebut akan mencegah perpecahan. Dan takutlah kepada Allah, jangan sampai kita sudah paham tentang ilmu ini lalu tidak kita laksanakan, karena ancaman neraka. Makanya ketika beberapa kaum muslimin yang konsultasi dengan saya memang membuat skemanya dan perjanjian akad, Pak. Setelah saya terangkan ini, Anda wajib untuk melaksanakannya. Sepakat, tanda tangan. Kalau nggak mau, saya nggak mau bagikan, Pak. Nggak mau saya. Kenapa? Kalau sudah saya bagikan lalu Anda tolak, Anda kena ayat ini nanti. Kata Allah, wa tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka ayatnya saya sampaikan. Ini Pak ayatnya, ayat 11, 12, 13, 14. Di ayat 13, 14 itu ancaman bagi mereka yang sudah tahu tentang ilmu ini lalu tidak dilaksanakan. Saya kasih akad. Bapak Ibu, ini diantara dalil yang perlu kita pahami
Mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Kata Rasulullah, ta'allamul faraidha wa'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Yang kedua, firman Allah tadi yang saya katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, hukum waris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. Nah, ini perlu kita khawatir jika hal ini terjadi pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat pengertiannya secara bahasa, bahwa ilmu waris atau faraid adalah ilmu yang mengatur berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Tetapi ini masih bahasa umum, bukan bahasa syar'i. Karena bahasa syar'inya adalah secara istilah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal, ya, yang mana orang tersebut memiliki harta yang legal dan syar'i. Kalau hartanya nggak legal, nggak syar'i, maka jangan coba-coba meminta itu, nggak berkah. Kalau hartanya legal, syar'i, wajib diperjuangkan. Ada orang yang mengambil, perangi sekalian, gitu. Ada teman kami, Bapak Ibu, dia bilang sama saya setelah orang tuanya meninggal, qadarullah meninggal pas Covid. Meninggal ayahnya dulu, nggak lama ibunya karena Covid meninggal dua-dua. Sedih banget dia, sedih banget. Baru setelah berapa lama ketemu saya ngobrol, dia bilang begini, itu harta waris itu saya nggak inginkan, Ustadz. Kenapa? Udahlah, pokoknya biarlah untuk adik-adik saya. Saya bilang nggak begitu ketentuannya, nggak begitu. Ketentuannya mereka ahli waris berhak menerima itu. Kalau nggak suka, kasih ke adik-adik. Begitu. Jangan katakan kamu saya nggak mau. Kenapa? Berarti kamu tidak mau hukum Allah SWT. Itu dia. Jadi terima dulu, ya. Misalnya sudah diterima nih bagiannya 1M, nggak mau, kasih arpiansah, nggak apa-apa. Insya Allah berkah, gitu kan. Jangan bilang nggak mau dari awal. Kenapa? Karena nggak mau dari awal sama dengan menolak hukum Allah SWT. Gitu ya Ustaz? Ya begitu, saya bilang gitu. Nah, makanya kalau ada keluarga yang tidak mau harta itu dibagikan, maka segera dikonfirmasi agar dibagikan supaya nggak terjadi kezaliman. Semakin lama harta itu dibagikan, kezalimannya semakin banyak. Saya contohkan, ada satu keluarga, ayahnya udah lama meninggal. Pas meninggal ayahnya, anak kecil-kecil, harta nggak dibagikan, wajar. Wajar, kenapa? Karena masih dalam masa pengasuhan ibu. Meninggal ibu, hartanya masih banyak, Pak. Qadarullah anak ketiga meninggal, lalu disambung anak kedua meninggal. Nah, jadi anak satu meninggal ini sebelum ibu meninggal. Anak yang nomor 2 meninggal setelah ibu meninggal, tinggal sama adiknya. Adiknya yang laki-laki, adiknya yang lain perempuan udah pada menikah. Apa yang terjadi? Harta itu yang tidak dibagi-bagi dijualin sama adik-adiknya. Bahaya. Nah, sudah habis hartanya baru
diminta supaya dibagi-bagi. Ternyata yang tersisa hanya rumah dan tanah, isi rumah udah habis. Nah, sehingga ketika harta itu legal dan syar'i, perjuangkan. Kenapa hak kita diperjuangkan itu? Kalau tidak mau, maka kita bisa tempuh jalur yang lebih keras dari sekedar komunikasi atau sampai pada ranah hukum. Nah, bahasa legal ini Bapak Ibu dan syar'i, pertama hak kepemilikan. Kalau hak kepemilikannya masih ada nama dua orang di sana, maka koordinasi dengan orang yang bersangkutan agar hartanya dipisah. Misalnya perusahaan punya dua orang dengan investasi saham 50-50%. Nah, masalahnya Mas, Mbak, ini kalau investasi ayah mau ditarik langsung jatuh kita. Maka dipertahankan sampai kalau seandainya disepakati berpisah, tunggu sampai perusahaan itu jalan dengan baik. Jangan sampai nanti sahamnya diambil 3.000 orang yang di PHK, Pak. Kasihan kan? Jadi di sana ada dialog yang perlu diperselesaikan. Yang kedua, apa yang dijual harus legal. Jangan sampai yang dijual tidak legal. Kalau misalnya orang tua meninggalkan saham-saham perdagangan. Yang kedua, sisi syar'i. Kalau perdagangan atau harta orang tua itu didapatkan dari jalan yang tidak syar'i, saham minuman keras, saham kasino, saham apa lagi, Pak? Lokalisasi. Ya, maka berpikirlah untuk mengambil itu. Kenapa? Takutlah sama Allah dua hal. Yang pertama, ayah Anda akan berdosa terus. Yang kedua, Anda nikmati, Anda bahagia, anak Anda nanti seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang ketiga, dari orang yang meninggal. Maka jangan pernah berharap warisan dari orang yang belum meninggal. Mereka yang berharap warisan dari orang yang belum meninggal sama dengan apa, Pak? Mendoakan supaya cepat meninggal, Pak. Gitu ya. Nah, kita tentunya berharap lama-lama, Pak, dengan keluarga itu. Nah, makanya tidak ada panggil anak-anak, ini Abi mau bagi harta warisan, nggak boleh. Kenapa? Karena masih hidup. Dan yang keempat, warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, maka ada beberapa poin. Pertama, kalau meninggal setelah ayahnya meninggal, maka dia berhak mendapatkan warisan ke anak-anaknya jatuh. Meninggal ayah, punya anak 3, qadarullah setelah warisan belum dibagikan, satu anak meninggal, maka bagian anak ini ketika dibagikan harta tersebut jatuh kepada anak-anaknya dengan nilai yang sama. Misalnya laki-laki semua dapat sepertiga lebih dikit, maka warisan sepertiga ini langsung jatuh kepada anak-anaknya, dibawa langsung pada cucu-cucu orang tersebut. Tapi kalau dia meninggal, kalau dia meninggal sebelum ayahnya meninggal, maka tidak ada warisan di sana. Ya, tidak ada warisan. Maka kalau misalnya sudah berkeluarga, maka anak-anaknya, keluarganya tidak berhak mempertanyakan bagian warisan. Nggak berhak. Kalau bagian kami mana? Nggak ada.
kecuali jika kita mengambil ayat yang ayat ke-8, jika datang kepada kalian anak yatim, kaum kerabat, jauh atau dekat. Artinya ada bahasa anak yatim aja dikasih, apalagi anak yatim itu ada hubungan darah ke kita. Maka mereka dikasih seikhlasnya kita, bukan dengan bagian ahli waris tersebut. Begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan melihat perbedaan antara waris, hibah, dan wakaf. Tapi sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkaitan dengan harta waris, di dalam hukum Indonesia kan ada 3, berdasarkan syariat Islam, KUH Perdata, dan hukum adat. Pertanyaan saya, bagi umat Islam, apakah secara otomatis berlaku syariat Islam? Karena ini ada implikasinya. Contoh, di dalam syariat Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan itu, karena ada harta suami, ada harta istri. Sementara dalam KUH Perdata itu di sana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan. Jadi ada penggabungan harta suami dan harta istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam KUH Perdata juga dijelaskan bahwa ada 4 jenis pewaris. Pewaris pertama, pewaris kedua, pewaris ketiga, dan pewaris keempat. Pewaris pertama adalah anak dan suami atau istri yang masih hidup. Pewaris kedua adalah orang tua dan cucu. Pewaris ketiga adalah adik suami atau adik istri, dan seterusnya. Di sana ketentuannya bahwa pewaris kedua akan tertutup apabila ada pewaris pertama. Begitu juga pewaris ketiga, ini juga akan tertutup apabila ada pewaris kedua. Pertanyaan saya, apakah bagaimana dengan ketentuan di syariat Islam kita? Makasih. Ya. Baik. Jadi yang kita pelajari hari ini dasar ketentuan hukum yang nanti menjadi KHI, Pak. Kompilasi hukum Islam. Kalau kita menggunakan KUHP, itu menggunakan hukum undang-undang negara, ya. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat dikalahkan oleh undang-undang. Undang-undang itu diwakili orang Islam, diwakili dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini lahir dari istihad para ulama Indonesia berkumpul, lalu hadirlah namanya KHI, kompilasi hukum Islam, yang mengatur itu. Di antara yang diatur adalah ketika terjadi 2 hal. Yang pertama, penggabungan harta. Yang kedua, ketika istri fokus kegiatan di rumah. Jadi ketika pembagian harta, ketika ada harta yang digabung, maka si perempuan atau si laki-laki mana yang belum meninggal memastikan berapa harta dia di situ. Harus dipastikan. Kalau laki-laki dan suami istri bekerja di luar, maka si perempuan batal mendapatkan 50% yang harusnya didapatkan oleh perempuan, terkhusus yang tidak kegiatan di luar, yang fokus agenda di rumah. Ibu-ibu yang fokus membesarkan anak, mengurus rumah, jangan dikatakan nganggur, jangan dikatakan nggak bekerja. Ya, kerjanya lebih berat. Kita kerja 8 jam, mereka kerja hampir 24 jam. Maka dalam KHI, mereka yang fokus di rumah
itu mengambil 50% harta waris apa yang tersisa sebelum dibagi waris. Dalam KHI tidak dikenal dengan gonogini. Harta gonogini hanya dikenal di KUHP, hukum perdata. Maka kalau kita mainnya hukum perdata dengan apa namanya undang-undang negara, harta itu dibagi rata kepada orang yang masih hidup, dan istri mendapatkan 30% dari itu. Jadi dia dibagi rata kalau kita ngambil undang-undang itu. Saya memahami ini ketika mengikuti sidang perceraian itu, lalu sudah sempat harta mau dibagikan. Hartanya sampai emang ya kerja di luar negeri nggak jalan pulang gitu. Kalau ada problem ini, kalau dituntut pembagian harta gonogini, maka semuanya dibagi rata. Mereka dapat dibagi 4. Nah, tetapi kalau kita kembali pada KHI, ibu-ibu yang fokus di rumah 50%. Baru dibagi waris, termasuk yang dalam warisan itu ibu-ibu dapat. Kalau ada anak 1/8, kalau tidak ada anak 1/6. Nah, itu yang yang pertama tadi. Yang kedua, memang kalau kita bicara pembagian waris, ada ahli waris utama, betul. Ahli waris utama itu yang ke bawah seterusnya, ke atas seterusnya. Ini yang ahli waris utama. Meninggal suami, ada anak, ada ayah, maka anak dan ayah ini dapat sama istri, gitu ya. Ke kanan dan ke kirinya nggak dapat. Kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan. Jadi pewaris utama itu misalnya meninggal suami, mereka punya anak. Suami ini masih punya ayah, gitu ya. Maka anak dan ayah dapat. Ke atasnya ada kakek, ada uyut dan sebagainya, nggak dapat lagi. Jadi yang dapat hanya ayah saja. Ke bawah suami ini punya anak, udah punya cucu. Jadi yang dapat hanya anaknya aja, cucunya nggak dapat. Kecuali dalam ketiadaan ayah dari cucu itu.
maka cucu dapat. Ketiadaan ayah di atasnya, maka kakek dapat. Ketiadaan ayah dan kakek ke atas, nggak ada cucu, nggak ada anak ke bawah, maka yang dapat jalur samping, namanya saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketiadaan saudara, maka diangkat jalur samping ayah, paman-paman, bibi-bibi dapat. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan kita terangkan dengan apa lebih jelas lagi insya Allah. Begitu ya Pak ya. Baik. Yang lain mungkin satu lagi Bapak Ibu. Mohon izin satu lagi. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ahli waris itu pergi tanpa berita sampai lama puluhan tahun, terus itu berhak warisan atau enggak? Ini menimpa dulu keluarga saya dulu. Pak D saya itu waktu zaman Jepang itu kan di Jepang untuk Romusa ke Kalimantan. Terus di rumah kan nggak tahu dia itu masih hidup atau mati. Terus nggak dikasih jatah. Setelah kurang lebih 50 tahun datang, itu minta warisan, yang di rumah bilang tidak dikasih gitu. Nah, itu bisa istilahnya hapus hak warisnya atau tidak gitu. Karena pergi nggak tahu kalau dia itu masih hidup atau tidak. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita bicara hukum syar'i, memang selama tidak ada berita kematian, maka hak waris seseorang nggak boleh dibatalkan. Ketika dia minta, wajib dikasih. Walau ini mungkin tidak berbicara tentang waris, ada kisah dulu tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa, tiba-tiba jatuh batu besar menutup mulut goa, mereka nggak bisa keluar. Lalu 3 orang ini berdoa masing-masing dengan amalannya. Di antara orang ini yang menjadi asbab pintu itu kebuka semuanya adalah seseorang yang dia berdoa begini, ya Allah, dulu saya punya pegawai, lalu tiba-tiba dia pergi tanpa mengambil gajinya. Lalu gajinya itu ya Allah, ku buat untuk pengembangan, sehingga melalui gaji dia yang seberapa itu tempat yang luas ini berubah menjadi kandang kambing, kandang ternak semua ya Allah. Lalu dia datang ya Allah, meminta bagiannya. Kukatakan, wahai fulan, semua ini punya milikmu, karena ini semua saya kembangkan dari gajimu. Dia berkata, ya Allah, kamu mau mencaci saya? Tidak, saya nggak mencaci nggak mau mencaci kamu, tapi ini sebenarnya. Dan dia ambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun. Apa kata orang ini? Ya Allah, kalau aku lakukan itu mengharap ridhomu, tolong selamatkan kami dari goa ini. Kebuka pintu goanya. Ini sebenarnya ada kias, ada hubungannya. Walaupun orang itu pergi tanpa ada kabar, selama belum ada berita kematian, atau ada berita kematian tetapi terjadi setelah ayah meninggal, maka keluarganya wajib menerima warisan. Wajib menerima warisan. Kita nggak bisa berkelah. Kenapa? Memang hak dia. Kenapa kita nggak cari tahu? Di sini perlulah kita kembali untuk memusyawarahkan. Khawatir jadi hartanya nggak berkah. Begitu ya Pak ya. Baik, begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita sambung di mohon maaf ya Pak waktunya Pak. Kita mohon maaf ya Pak ya, insyaallah. Mari kita akhiri bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.